2 pagi, mata terbuka lagi. Bukan karena mimpi, tapi panggilan ke kamar kecil. Tapi pernahkah terpikir bahwa ini sebenarnya bisa dikelola? Padahal risikonya bukan cuma lelah, tapi juga bahaya terjatuh di kegelapan. Solusinya bisa dimulai dari mengatur jam minum dan memilih buah yang tepat. Kita akan bongkar satu kesalahan minuman malam hari yang justru memperparah kondisi ini. Sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa di kolom komentar. Tulis asal kota dan usia Eyang supaya kita bisa saling mendoakan. Pastikan Eyang sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari kita mulai, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali saya Zafran bisa kembali menemani Anda di Teman Sehat Lansia. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Dr. Shirin. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat hari ini. Amin. Dok, topik kita hari ini sepertinya sangat relevan. Banyak sekali keluhan yang masuk tentang sulit tidur nyenyak karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Rasanya sepele, tapi dampaknya besar ya dok. Betul sekali Mas Zafran. Kondisi sering buang air kecil di malam hari ini punya istilah medis, yaitu nokturia. Dan ini bukan sekadar gangguan kecil. Kalau dibiarkan, bisa menurunkan kualitas hidup, menyebabkan kelelahan kronis, bahkan meningkatkan risiko jatuh pada lansia saat bangun di malam hari. Resiko jatuh itu yang paling mengkhawatirkan. Jadi ini bukan kewajaran usia senja yang harus diterima begitu saja ya dok? Tepat. Meskipun frekuensinya cenderung meningkat seiring usia, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengelolanya. Ini bukan sesuatu yang harus pasrah diterima. Kuncinya adalah memahami penyebabnya dan menerapkan strategi yang tepat. Nah, strategi ini yang ditunggu-tunggu. Katanya tadi di awal ada metode khusus dari TSL dok. Benar, untuk memudahkan Bapak dan Ibu di rumah, kami merangkumnya dalam sebuah pendekatan yang kami sebut metode 3J. Ini adalah singkatan dari jam minum, jenis cairan, dan jeda toilet. 3 pilar sederhana yang jika dilakukan dengan konsisten bisa memberikan perubahan signifikan. Metode 3J, sederhana dan mudah diingat. Jam, jenis, dan jeda. Saya suka sekali nama-nama seperti ini dok. Jadi ini semacam kebiasaan baru yang perlu kita bangun sebelum tidur. Tepat sekali. Ini bukan tentang obat, tapi tentang penyesuaian gaya hidup yang cerdas dan aman. Kita akan mengaturnya satu persatu, mulai dari kapan kita berhenti minum dalam jumlah banyak, apa saja yang sebaiknya tidak diminum di malam hari, hingga ritual singkat di kamar mandi sebelum naik ke tempat tidur. Selain 3J, tadi juga ada bocoran tentang 2 buah super dok. Apakah ini pelengkapnya? Betul Mas Zafran. Ini adalah pendukungnya. Ada 2 jenis buah yang berdasarkan beberapa penelitian awal menunjukkan potensi untuk membantu meningkatkan kualitas tidur itu sendiri. Jadi pendekatannya ganda. Kita kurangi pemicu bangunnya, yaitu keinginan buang air kecil, dan di saat yang sama kita tingkatkan kekuatan tidurnya agar lebih dalam dan tidak mudah terganggu. Wah, strategi ganda. Mengurangi gangguan sekaligus memperkuat pertahanan. Menarik sekali. Jadi nanti kita akan kupas tuntas kelima hal ini ya. 3J plus 2 buah. Tepat. Kita akan bahas secara detail, termasuk takarannya, waktu konsumsinya, dan yang paling penting catatan keamanannya. Karena tidak semua buah cocok untuk semua orang, terutama jika ada kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau masalah ginjal. Nah, ini yang selalu saya suka dari penjelasan Dr. Shirin. Selalu ada catatan aman untuk siapa dan siapa yang harus hati-hati. Jadi Bapak dan Ibu pastikan simak sampai akhir ya, karena ada satu kesalahan fatal terkait waktu minum yang sering dilakukan banyak orang tanpa sadar, yang justru membuat kondisi ini makin parah. Kita akan ungkap setelah ini. Baik Dr. Shirin, sebelum kita masuk ke solusinya yaitu metode 3J, mungkin penting untuk kita paham dulu. Sebenarnya apa saja sih biang keladi atau penyebab utama kita jadi sering terbangun untuk pipis di malam hari? Pertanyaan yang sangat bagus Mas Zafran. Memahami mengapanya adalah separuh dari solusi. Ada beberapa penyebab umum pada lansia. Yang pertama adalah perubahan produksi hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini tugasnya memberi sinyal ke ginjal untuk menahan cairan saat kita tidur. Seiring usia,
produksi hormon ini bisa menurun. Akibatnya ginjal jadi lebih aktif memproduksi urin di malam hari. Oh, jadi ada semacam rem alami di tubuh kita yang di malam hari seharusnya aktif, tapi seiring usia remnya jadi sedikit kurang pakem. Begitu ya dok analoginya? Analogi yang pas sekali. Rem alami itu melemah. Penyebab kedua yang sangat umum adalah edema perifer. Ini adalah penumpukan cairan di kaki atau pergelangan kaki di siang hari, terutama jika kita banyak duduk atau berdiri. Edema atau bengkak air itu ya dok? Apa hubungannya bengkak di kaki dengan pipis malam hari? Hubungannya sangat erat. Bayangkan cairan yang menumpuk di kaki itu seperti air di spons. Saat siang hari kita tegak, gravitasi menahannya di bawah. Begitu kita berbaring untuk tidur, tidak ada lagi gravitasi yang menahan. Cairan itu akan kembali masuk ke aliran darah, disaring oleh ginjal dan akhirnya menjadi urin. Ginjal kita jadi kerja lembur memproses cairan ekstra ini. Saya baru paham sekarang. Jadi seperti bendungan di kaki yang bocor dan airnya kembali mengalir ke atas saat kita rebahan. Pantesan produksi urinnya jadi banyak di malam hari. Tepat. Itulah kenapa salah satu tips di metode 3G nanti berhubungan langsung dengan mengatasi masalah edema ini sebelum tidur. Penyebab ketiga yang khusus untuk bapak-bapak adalah pembesaran prostat jinak atau BPH. Prostat yang membesar akan menekan kandung kemih, sehingga kandung kemih tidak bisa kosong sepenuhnya saat buang air kecil. Akibatnya, ia akan cepat rasa penuh lagi. Jadi kapasitas tampungnya seperti berkurang karena terdesak ya dok? Betul. Dan pada ibu-ibu bisa juga terjadi kondisi kandung kemih terlalu aktif atau overactive bladder, di mana otot kandung kemih berkontraksi tiba-tiba meskipun belum penuh. Saya pernah punya pasien, sebut saja Pak Heru, usia 72 tahun. Beliau bangun bisa 5-6 kali semalam. Setelah diperiksa, ternyata BPH-nya sudah cukup signifikan. Setelah ditangani, frekuensi nokturianya langsung berkurang drastis menjadi hanya 1-2 kali saja. Ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan ya dok, tidak bisa hanya menduga-duga. Sangat penting. Dan dua penyebab terakhir lebih terkait gaya hidup, yaitu konsumsi kafein, soda, atau alkohol terlalu dekat dengan waktu tidur. Minuman ini bersifat diuretik, artinya memicu ginjal memproduksi lebih banyak urin. Terakhir, kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes juga bisa menjadi penyebabnya. Tubuh akan mencoba membuang kelebihan gula melalui urin sehingga produksi urin meningkat. Lengkap sekali penjelasannya. Jadi ada faktor hormon, cairan di kaki, prostat, hingga minuman dan gula darah. Sekarang, mari kita bedah solusinya dok. Metode 3J. Kita mulai dari J yang pertama, jam minum. Baik, J pertama, jam minum. Aturannya sederhana, batasi asupan cairan dalam jumlah besar 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Ini bukan berarti tidak boleh minum sama sekali. Kalau haus, minum beberapa teguk air putih boleh, tapi hindari minum segelas penuh atau lebih. Jadi, kalau biasa tidur jam 9 malam, sebaiknya berhenti minum dalam jumlah banyak sekitar jam 6 atau 7 malam. Begitu ya dok? Tepat. Ini memberi waktu bagi ginjal untuk memproses sebagian besar cairan sebelum bapak dan ibu berbaring. Nah, terkait jam minum, ada satu ritual tambahan yang sangat membantu, khususnya bagi yang punya masalah edema atau kaki bengkak, yaitu tinggikan posisi kaki selama 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Ditinggikan itu seperti apa dok? Di sangga bantang? Betul. Cukup berbaring santai di sofa atau di ranjang, lalu sangga kedua kaki dengan 2-3 bantal sehingga posisinya lebih tinggi dari jantung. Ini akan membantu cairan di kaki kembali ke sirkulasi lebih awal sebelum bapak dan ibu benar-benar tidur. Jadi, ginjal bisa mencicil pekerjaannya lebih dulu. Oh, idenya cerdas sekali. Jadi kita memaksa cairan itu kembali saat kita masih terjaga, supaya bisa dibuang ke toilet sebelum tidur. Luar biasa. Lanjut ke J kedua dok, jenis cairan. J kedua, ini juga krusial. Seperti yang tadi dibahas, beberapa jenis minuman bersifat diuretik. Jadi, di sore dan malam hari, hindari kopi, teh kental, minuman bersoda, minuman beralkohol, dan jus buah yang sangat manis. Teh juga termasuk dok, banyak yang mengira teh itu menenangkan. Teh, terutama teh entang atau teh hijau, masih mengandung kafein, meskipun lebih rendah dari kopi.
Kalau mau minum yang hangat, pilih teh herbal yang bebas kafein seperti chamomile atau teh jahe hangat. Air putih tentu saja adalah pilihan terbaik. Jadi ganti kopi atau teh sore dengan teh chamomile misalnya. Dicatat. Sekarang J yang terakhir dan mungkin yang paling sederhana tapi sering terlewat, yaitu jeda toilet. Betul. J ketiga, jeda toilet. Ini adalah ritual penutup sebelum tidur. Aturannya, kosongkan kandung kemih secara tuntas tepat sebelum bapak dan ibu naik ke tempat tidur. Ada satu trik yang bisa dicoba, namanya double voiding. Caranya, setelah selesai buang air kecil, tunggu sekitar 20-30 detik, lalu coba lagi untuk buang air kecil sekali lagi. Seringkali masih ada sisa uring yang bisa keluar. Jadi diberi jeda sejenak untuk memastikan benar-benar kosong. Ini sangat praktis. Jadi metode 3J ini intinya adalah manajemen waktu, manajemen pilihan minuman, dan manajemen pengosongan. Tepat sekali Mas Safran. 3 hal itu jika digabungkan dampaknya bisa sangat terasa. Baik dok, 3 pilar utama sudah kita pegang. Sekarang kita bahas pasukan pendukungnya, yaitu 2 buah yang direkomendasikan. Apa saja itu dok? 2 buah yang memiliki beberapa bukti ilmiah awal yang menjanjikan adalah kiwi dan ceri asam atau tart cherry. Kita mulai dari kiwi. Kiwi ini buah yang rendah gula, kaya akan serat, vitamin C, dan antioksidan. Yang membuatnya menarik untuk tidur adalah kandungan serotonin di dalamnya. Serotonin adalah zat kimia di otak yang membantu mengatur siklus tidur. Serotonin, zat bahagia itu ya dok? Ternyata ada di buah kiwi. Bagaimana aturan konsumsinya dok? Aturannya adalah konsumsi 1 hingga 2 buah kiwi ukuran sedang, sekitar 1 jam sebelum waktu tidur. Memilih waktu ini penting agar tubuh punya cukup waktu untuk mencerna dan menyerap nutrisinya. 1 jam sebelum tidur. Dicatat. Bagaimana dengan buah kedua dok? Ceri asam. Ini mungkin agak jarang didengar. Betul, ceri asam atau tart cherry berbeda dengan ceri manis yang biasa kita makan segar. Keistimewaannya adalah ia merupakan salah satu sumber alami melatonin yang paling kaya. Melatonin adalah hormon yang diproduksi tubuh untuk memberi sinyal waktunya tidur. Jadi kalau kiwi punya serotonin, ceri asam ini punya melatonin, langsung ke hormon tidurnya. Bagaimana cara konsumsinya dok? Apakah dimakan langsung? Ceri asam ini rasanya sangat asam jika dimakan langsung. Jadi biasanya dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa pemanis tambahan atau konsentrat. Dosisnya sekitar 150 hingga 240 ml jus diminum 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Kalau pakai konsentrat, cukup 1 sendok makan dicampur dengan sedikit air. Penting sekali ya dok, catatan tanpa pemanis tambahan. Sangat penting. Disinilah letak catatan keamanannya. Bagi penderita diabetes, jus buah manis harus sangat dibatasi atau dihindari. Dalam kasus ini, kiwi menjadi pilihan yang jauh lebih aman karena indeks glikemiknya lebih rendah dan kandungan seratnya tinggi. Baik, jadi untuk penderita diabetes, prioritaskan kiwi. Ada catatan keamanan lain dok? Ada. Bagi penderita penyakit ginjal atau yang sedang mengonsumsi obat penahan kalium, misalnya beberapa jenis obat hipertensi, perlu berhati-hati dengan buah tinggi kalium. Kiwi dan ceri asam masih tergolong sedang, tapi buah lain seperti pisang atau melon sebaiknya dihindari di malam hari. Selalu diskusikan dengan dokter yang merawat. Terakhir, tentu perhatikan jika ada alergi atau jika buah asam memicu gejala GERD atau MAH. Catatan keamanannya sangat jelas, jadi kita sudah punya 3J dan 2 buah. Sepertinya ada bonus tambahan ya dok? Rutinitas 90 detik. Betul, ini semacam pemanasan sebelum tidur. Tujuannya untuk menenangkan sistem saraf dan membantu mengurangi sisa cairan di kaki. Sangat ringan dan bisa dilakukan di atas tempat tidur. Totalnya hanya sekitar 90 detik. Wah, singkat sekali. Apa saja gerakannya dok? Ada 2 bagian. 60 detik pertama untuk pernafasan 4, 7, 8. Caranya, tarik nafas dari hidung selama 4 hitungan, tahan nafas selama 7 hitungan, lalu buang nafas perlahan dari mulut selama 8 hitungan. Ulangi ini 3 hingga 4 kali. Ini sangat efektif untuk merelaksasi tubuh. Pernafasan 4, 7, 8, mudah diikuti. Lalu 30 detik terakhir dok.
30 detik terakhir, sambil berbaring, lakukan gerakan ankle pump. Gerakan pergelangan kaki naik dan turun secara bergantian, seolah-olah sedang menginjak pedal gas. Lakukan sekitar 20 hingga 30 kali. Gerakan ini berfungsi seperti pompa kecil untuk mendorong sisa-sisa cairan di betis agar kembali ke atas. Sederhana sekali tapi manfaatnya ganda, menenangkan pikiran dan membantu sirkulasi. Jadi alurnya jelas sekali ya dok, terapkan 3J sepanjang sore dan malam, konsumsi 1 dari 2 buah pilihan 1 jam sebelum tidur, lalu tutup dengan rutinitas 90 detik ini. Tapi dok, ada satu hal yang seringkali menjadi pertanyaan, yaitu soal mitos. Banyak sekali kepercayaan di masyarakat tentang pipis malam ini. Kita akan bahas itu setelah ini. Kembali lagi di Teman Sehat Lansia. Dok, mari kita luruskan beberapa mitos yang mungkin justru membuat masalah nokturia ini semakin parah. Mitos pertama yang paling sering saya dengar, sering pipis malam itu wajar dan tidak bisa diapa-apakan. Terima saja nasib sebagai lansia. Bagaimana tanggapan dokter? Mitos ini yang paling berbahaya, Mas Zafran, karena membuat orang jadi pasrah dan tidak mencari solusi. Seperti yang sudah kita bahas, meskipun ada perubahan fisiologis terkait usia, nokturia itu bisa dikelola dan dikurangi. Metode 3J adalah buktinya. Menganggapnya wajar bisa membuat kita abai terhadap kemungkinan adanya penyakit lain yang mendasarinya, seperti masalah prostat, jantung, atau diabetes yang tidak terkontrol. Jadi ini bukan untuk diterima pasrah, tapi untuk dikelola secara aktif. Jadi jangan pasrah. Mitos kedua dok, harus minum air sebanyak-banyaknya tepat sebelum tidur, agar tidak dehidrasi. Ini juga sering sekali dilakukan. Ini juga keliru. Tubuh kita memang butuh hidrasi, tapi kuncinya adalah distribusi waktu. Penuhi kebutuhan cairan Anda sepanjang hari, dari pagi hingga sore. Mengguyur tubuh dengan air dalam jumlah banyak tepat sebelum tidur hanya akan membebani ginjal dan kandung kemih di saat mereka seharusnya beristirahat. Ini seperti mengisi tangki bensin mobil saat mobilnya sudah mau dimasukkan ke garasi. Tidak efisien. Cukupi cairan di siang hari, kurangi drastis di malam hari. Analogi tangki bensinnya mudah dipahami. Jadi kuncinya, hidrasi sepanjang hari, bukan renten di akhir hari. Mitos ketiga dok, terkait buah. Semua buah itu sehat, jadi aman dimakan kapan saja, termasuk malam hari. Ini juga keliru. Secara umum, buah memang sehat. Tapi kapan saja inilah yang perlu diluruskan. Beberapa buah seperti semangka, melon, atau jeruk punya kandungan air yang sangat tinggi. Mengonsumsinya dalam jumlah banyak di malam hari efeknya sama seperti minum segelas air. Selain itu, buah yang sangat manis bisa mengganggu tidur pada sebagian orang. Itulah mengapa kita merekomendasikan buah spesifik seperti kiwi, yang kandungan airnya tidak berlebihan dan punya manfaat tambahan untuk tidur. Jadi, pilih buah dengan bijak untuk konsumsi malam hari. Baik, ketiga mitos sudah terbantahkan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab cepat, menjawab pertanyaan-pertanyaan utama dari Runcard kita hari ini. Pertanyaan pertama, dok, saya rangkum ulang. Apa saja penyebab utama lansia sering pipis malam? Secara singkat, 1. Penurunan hormon penahan kencing atau ADH. 2. Cairan dari kaki bengkak yang kembali ke sirkulasi saat berbaring. 3. Masalah prostat atau BPH pada pria atau kandung kemih terlalu aktif pada wanita. 4. Efek minuman diuretik seperti kopi dan teh. 5. Kadar gula darah tinggi. Jelas dan padat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kerja metode 3J secara praktis? 1. Jam minum. Stop minum banyak 2-3 jam sebelum tidur. Tinggikan kaki 1 jam sebelumnya. 2. Jenis cairan. Hindari kopi, teh, soda di sore atau malam hari. 3. Jeda toilet. Kosongkan tuntas kandung kemih tepat sebelum tidur. Coba teknik double voiding. Sangat actionable. Pertanyaan ketiga, buah apa yang aman dan bagaimana aturan konsumsinya? Pilihannya ada 2. Kiwi, 1-2 buah, 1 jam sebelum tidur. Ini pilihan utama bagi penderita diabetes. Atau jus ceri asam, tanpa gula, 150-240 ml, 1-2 jam sebelum tidur. Selalu perhatikan kondisi medis pribadi. Dan pertanyaan terakhir yang paling penting, kapan frekuensi pipis malam menjadi tanda bahaya yang harus segera dikonsultasikan ke dokter? Ini krusial. Segera konsultasi jika 1. Terjadi tiba-tiba dan sangat sering.
2. Disertai gejala lain seperti nyeri saat kencing, sulit memulai kencing atau darah dalam urin. 3. Disertai bengkak di kedua kaki yang tidak biasa atau sesak napas saat berbaring. Dan 4. Anda sudah mencoba metode 3J secara konsisten selama 2-3 minggu, tapi tidak ada perbaikan sama sekali. Gejala-gejala ini bisa menjadi penanda kondisi serius yang butuh penanganan medis. Terima kasih dok untuk rambu-rambunya. Ini sangat membantu Bapak dan Ibu untuk tahu kapan harus bertindak mandiri dan kapan harus mencari bantuan profesional. Bapak dan Ibu, dari 2 buah yang tadi kita bahas, mana yang paling membuat Anda penasaran untuk mencoba? Coba tulis di kolom komentar ya. Tulis angka 1 jika Anda lebih tertarik mencoba buah kiwi. Atau tulis angka 2 jika lebih tertarik dengan jus ceri asam. Ini akan menarik untuk kita lihat, Mas Zafran. Sebagai gambaran besarnya, mengelola nokturia ini bukan hanya soal tidur. Ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Tidur yang berkualitas akan membantu mengontrol tekanan darah, menjaga gula darah lebih stabil, meningkatkan daya ingat, dan menjaga suasana hati tetap baik. Jadi usaha yang kita lakukan sebelum tidur, ini hasilnya kita nikmati 24 jam keesokan harinya. Betul sekali. Investasi untuk 24 jam ke depan. Saya suka sekali cara pandang itu. Ini menutup open loop kita di awal tadi ya dok, bahwa ini bukan sekedar gangguan kecil, tapi pondasi dari kesehatan harian kita. Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya akan coba rangkum poin-poin penting yang kita pelajari hari ini bersama Dr. Shirin. Pertama, sering pipis di malam hari atau nokturia itu bukan takdir yang harus diterima pasrah, tapi sebuah kondisi yang bisa dan perlu dikelola. Kedua, solusi utamanya adalah metode 3J. Ingat-ingat ya, Bapak dan Ibu, jam minum, stop minum banyak 2-3 jam sebelum tidur. Jenis cairan, hindari kopi, teh, dan soda di sore hari. Dan jeda toilet, kosongkan kandung kemih sampai tuntas sebelum tidur. Ketiga, ada 2 pasukan pendukung, yaitu buah kiwi atau jus ceri asam tanpa gula yang bisa dikonsumsi sekitar 1 jam sebelum tidur untuk membantu meningkatkan kualitas tidur. Selalu perhatikan catatan keamanannya, terutama bagi penderita diabetes dan penyakit ginjal. Keempat, jangan lupakan bonus rutinitas relaksasi 90 detik berupa pernafasan 4-7-8 dan gerakan pergelangan kaki untuk menenangkan diri dan melancarkan sirkulasi. Dan yang paling penting, jika setelah 2-3 minggu mencoba cara ini tidak ada perbaikan, atau jika ada gejala tanda bahaya seperti nyeri, darah, atau sesak nafas, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Terangkuman yang sangat baik, Mas Zafran. Pesan penutup dari saya untuk Bapak dan Ibu di rumah, jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Perubahan yang kita bahas hari ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya pada kualitas tidur dan kualitas hidup Anda bisa luar biasa. Tubuh Anda punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Berikan ia kesempatan dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Mulailah malam ini, tidak perlu menunggu besok. 1 langkah kecil setiap hari akan membawa Anda pada istirahat yang lebih baik dan hari esok yang lebih berenergi. Tetap semangat Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Dr. Shirin untuk semua ilmunya hari ini. Sangat praktis dan mencerahkan. Dan untuk Bapak dan Ibu, terima kasih sudah setia menyimak. Jika episode ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya dari kami. Bagikan juga video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi ini. 1 kali share dari Anda bisa menjadi solusi bagi tidur nyenyak orang yang Anda sayangi. Tulis juga di kolom komentar apa 1 hal baru yang Anda pelajari hari ini. Kami senang sekali membaca setiap komentar dari Bapak dan Ibu. Di layar akan muncul 2 video lain yang mungkin juga relevan untuk Anda. Silakan diklik untuk melanjutkan belajar bersama kami. Akhir kata, saya Zafran, pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.